Peta Zaman Hari ke-8, bagian ke-11, Sistematika Hukum Kristus dan Eskalator Ilahi. Jadi, Alkitab tersusun secara berurutan, sistematis, mulai dari penciptaan langit dan bumi, begitu urut dan jelas, sekaligus juga tercakup di dalamnya hukum-hukum dasar yang terpenting, dan hukum tersebut jelas dan tidak multitafsir. Juga memuat peraturan-peraturan di bawahnya, norma-norma, kebiasaan-kebiasaan yang baik. Memuat juga contoh-contoh orang yang melakukan hukum Tuhan dan juga orang-orang yang tidak melakukan hukum. Berisi juga nubuatan dari masa ke masa yang sudah terjadi maupun untuk masa yang akan datang. Memuat juga tentang penghukuman, pengampunan, grasi dan amnesti. Alkitab ini juga memuat janji, grasi dan amnesti. Untuk masuk kerajaan surga itu sukar, karena nilai standarnya tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jadi, janganlah memiliki pengertian hukum Taurat yang ditulis oleh jari Allah dibatalkan pada puncak pukul 3 petang. Karena hukum dan ketetapan yang berasal dari Allah tidak mungkin berubah karena perubahan zaman atau dibatalkan. Sebab itu secara konsisten Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu. Dan hukum yang kedua sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hukum Taurat dan hukum Kristus adalah sama, karena hukum utama itu sifatnya tetap. Tuhan Yesus berkata, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Kitab suci tidak dapat dibatalkan. Yohanes 10 ayat 35. Sekarang kembali kepada pola pembagian zaman hari ke-8. Dari peta zaman hari ke-8 dan Alkitab digolongkan menjadi dua bagian besar, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perhatikan gambar peta zaman hari ke-8 itu. 75% adalah masa sebelum Masehi dan 25% adalah masa setelah Masehi. Demikian juga banyaknya jumlah kata dalam Perjanjian Lama 3 kali lebih banyak daripada jumlah kata dalam Perjanjian Baru. Jadi PL dan PB adalah suatu kesatuan yang saling melengkapi dan berkaitan. Ibrani 11 ayat 39-40. Tidak mungkin yang tercetak sekitar 25% meniadakan yang tertulis terurai 75%. Jadi dari Kejadian sampai dengan Wahyu menjadikan Alfa dan Omega bertemu, karena dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Bagi mereka yang menerima pengampunan dosa, seolah-olah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Efesus 2 ayat 15. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaiknya kami meneguhkannya. Roma 3 ayat 31. Inilah kejadian nyata yang terjadi pada zaman Ratu Ester sebagai gambaran dari hukum Kristus. Oleh karena Haman, Raja Ahasiweros mengeluarkan surat perintah pertama supaya dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan semua orang Yahudi. Perintah yang termeterai dengan cincin meterai raja tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali. Ester 8 ayat 8-10. Tetapi setelah Ester menghadap raja, ada perintah kedua yang juga termeterai oleh cincin meterai raja, yang isinya raja mengizinkan orang Yahudi di tiap-tiap kota untuk berkumpul dan mempertahankan nyawanya serta memunahkan, membunuh, atau membinasakan segala tentara, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan dari orang yang hendak menyerang mereka, dan untuk merampas harta miliknya. Dan Mordekai orang Yahudi itu sangat besar kekuasaannya, sehingga hari itu diperingati sebagai hari raya Purim. Bahkan banyak juga pengajar-pengajar dari zaman dahulu hingga sekarang yang menambah-nambahi lebih banyak peraturan dan larangan, padahal yang terpenting adalah 10 hukum itu. Matius 7 ayat 18-23. Dan inilah pekerjaan iblis, roh yang menyesatkan, seperti tertulis pada kombinasi pasal ini, Yesaya 28 ayat 10, 12 dan 13 serta Matius 11 ayat 28. Sebab harus ini, harus itu, mesti begini, meski begitu, tambah ini, tambah itu. Tetapi Dia yang telah berfirman kepada manusia, inilah tempat perhentian. Berilah perhentian kepada orang yang lelah, inilah tempat peristirahatan. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu.
Tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Maka mereka akan mendengarkan firman Tuhan yang begini, harus ini, harus itu, meski begini, meski begitu, tambah ini, tambah itu, supaya dalam perjalanan mereka jatuh terlentang, sehingga terluka, tertangkap dan tertawan. Dan tanpa mereka sadari mereka telah mengikat perjanjian dengan maut. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. 2 Korintus 11 ayat 14. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah, roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini sudah ada di dalam dunia. 1 Yohanes 4 ayat 1-3. Jika hukum dan ketentuan di sebuah negara, kerajaan saja terdapat ketetapan dan pasal pengampunan, grasi dan amnesti, tidaklah mungkin Tuhan yang baik itu tidak berbuat yang lebih baik daripada manusia. Contoh lain yang sering terjadi pada masa ini tentang pengampunan pajak. Jika suatu pemerintah menetapkan adanya tahun pengampunan pajak, tentu ada sebagian orang yang mengikuti teks amnesti dan sebagian orang juga tidak mengikuti teks amnesti. Hukum tentang pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai tetap ada sebagai hukum utama, tetapi terbitlah suatu peraturan lain tentang teks amnesti. Bagi mereka yang mengikuti teks amnesti dengan membayar sejumlah uang tebusan yang secara umum jauh lebih kecil daripada hitungan dan ketentuan dari tarif pajak normal, boleh lega mendeklarasikan hartanya dengan tidak dituntut ketidaktaatan pembayaran pajak pada masa-masa yang lalu. Sampai dengan tahun di mana teks amnesti itu ditetapkan. Namun setelah tahun teks amnesti itu berlalu, kewajiban untuk menaati hukum pajak utama berlaku kembali. Sama dengan yang terjadi dalam Yohanes 8 ayat 3-9. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya tentang perempuan yang berzina itu, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum, karena Kristus Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah menjadi pembela bagi kita. Sebagai gambaran dari turunnya hukum Taurat ini yang dipercayakan kepada umat Israel. Pada mulanya Israel adalah nama yang diberikan Allah kepada Yakub. Dalam Kejadian 28 ayat 11-12. Ketika Yakub sampai di suatu tempat, ia bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Tangga batu inilah gambaran turunnya hukum Taurat yang ditulis oleh jari Allah pada 2 loh batu. Dengan menaiki tangga itu akan sampai pada rumah Allah, pintu gerbang surga. Kejadian 28 ayat 17. Dalam Yeskiel 40 ayat 49, untuk menuju ke bait sucinya disebutkan orang dapat naik ke situ melalui tangga yang 10 tingkat. Hukum Taurat seumpama tangga batu manual itu, tangga yang benar, indah, sempurna, serta membawa kepada kehidupan. Tetapi dengan semua kelemahan manusia akan sukar untuk sampai ke puncak. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Yakobus 2 ayat 10. Terlebih lagi, orang yang tidak mengenal Allah dan hukumnya. Sebab tidak seorang pun yang dapat benar di hadapan Allah pada saat melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Kita tahu setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. 1 Yohanes 3 ayat 4. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman di dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2 ayat 8-9. Dan masuk surga itu sukar. Maka Allah melalui Yesus Kristus merubah tangga batu manual itu menjadi tangga cerdas dengan penuh kekuatan, eskalator Tuhan.
karena Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. 1 Korintus 1 ayat 24. Sedangkan hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Amsal 8 ayat 12. Tangga yang sama melalui anugerah dalam Yesus Kristus berubah menjadi tangga cerdas dengan penuh kekuatan. Oleh sebab itu, pada saat Yesus disalibkan, ada dua orang penjahat, yang seorang di sebelah kanannya, yang lain di sebelah kirinya. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Baru tangga pertama penjahat itu injak, kemudian orang itu mati. Tangga itu berjalan dan mengantarkannya ke Firdaus. Kembali ke pemetaan zaman yang tertulis dalam Matius 20 ayat 9-15, yang pada akhirnya Tuhan berkata, "Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan." 1 Yohanes 4 ayat 6. Dan segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ibrani 9 ayat 22. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Ibrani 10 ayat 28-29. Dan Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Galatia 6 ayat 7. Sebab sekiranya ada orang yang bisa dibenarkan oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Galatia 2 ayat 21. Tangga batu yang sama, yaitu hukum Taurat, ternyata menyimpan potensi di dalam Kristus Yesus untuk bergerak naik menuju ke atas. Inilah eskalator ilahi. Sekali lagi, tidak ada seorang pun yang baik dan tidak pernah berbuat dosa. Pengkhotbah 7 ayat 20, Roma 3 ayat 8. Tetapi syukur kepada Allah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengkaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dan diketahui bahwa kehidupan manusia telah ada sebelum zaman Yesus dan sesudahnya. Jadi kuasa dan anugerah dari pengampunan dosa itu tidak hanya diperuntukkan bagi mereka yang terlahir pada pukul 3 petang dan setelahnya saja, tetapi juga untuk mereka sejak dunia dijadikan, yaitu mereka yang hidup dan mati pada pukul 6 pagi hingga pukul 3 petang. Oleh sebab itu dalam 1 Petrus 4 ayat 6, itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Hal itu terjadi sejak zaman prasejarah sampai dengan kematian Yesus, dan roh Yesus yang penuh kuasa yang memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Kitab Nabi Yesaya yang dibacakan pada Lukas 4 ayat 18-19. Seperti yang tertulis dalam kitab Yesaya 44 ayat 23, "Bersorak-sorailah hai langit, sebab Tuhan telah bertindak. Bertempik soraklah hai rahim bumi. Bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung, hai hutan, serta segala pohon di dalamnya. Sebab Tuhan telah menebus Yakub, ia telah memperlihatkan keagungannya kepada Israel." Kata rahim bumi sama dengan kitab Matius 12 ayat 40. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. 1 Petrus 3 ayat 18-20. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh, dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah,
Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Ibrani 9 ayat 15b. Jelas sekali yang tertulis dalam Ibrani 9 itu, bahwa ia juga telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama awal dunia dijadikan sampai dengan zaman Mesias. Dan sifat dari pemberitaan Injil adalah sama, diberitakan ke seluruh dunia. Orang kudus yang telah meninggal, yang menjadi milik kepunyaannya, diselamatkannya dan masuk ke kota kudus. Oleh sebab itu selanjutnya dalam Matius 27 ayat 50-53, setelah Yesus menyerahkan nyawanya, dan lihatlah tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada orang banyak. Dan cara kerja Allah tidak pernah sama. Untuk masa setelah Mesias, ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi barang siapa tidak percaya akan dihukum. Dan buah dari kebenaran itu, tiba-tiba dia membuat hubungan antara Yang Maha Pencipta dengan manusia ciptaannya berbeda. Sekarang kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Apakah seorang bapa akan menyatukan tempat tinggal anak-anaknya dengan orang yang tidak bapa itu kenal? Tentu tidak. Jadi, Alkitab tersusun secara berurutan, sistematis, mulai dari penciptaan langit dan bumi yang begitu urut dan jelas, sekaligus juga tercakup di dalamnya hukum-hukum dasar yang terpenting, dan hukum tersebut jelas, tidak multitafsir. Juga memuat peraturan-peraturan di bawahnya, norma-norma, kebiasaan yang baik, memuat juga contoh-contoh orang yang melakukan hukum Tuhan dan juga orang yang tidak melakukan hukum. Berisi juga nubuatan dari masa ke masa yang sudah terjadi maupun untuk masa yang akan datang. Memuat juga tentang penghukuman dan pengampunan, grasi dan amnesti. Menuliskan juga tentang janji-janjinya. Menuliskan juga tentang mujizat-mujizatnya. Menuliskan juga tentang kedalaman kasihnya. Menuliskan juga tentang kesetiaannya. Menuliskan tentang pribadinya. Momen pukul 3 petang, masuk surga itu sukar, maka Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal sebagai juru selamat. Ini adalah masa anugerah, pengampunan dosa, grasi dan amnesti. Hubungan Bapa dan Anak dalam keesaan Tuhan tertulis konsisten dalam Ulangan 6 ayat 4, juga dalam Markus 12 ayat 29. Tuhan itu Esa. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi perantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. 1 Timotius 2 ayat 5. Dan pernyataan Yesus juga dalam Yohanes 10 ayat 30, Aku dan Bapa adalah satu. Perhatikan ilustrasi berikut. Ambillah kertas, gambarlah matahari, Merkurius, Venus, bumi, Mars. Jika kita berdoa di atas bumi, atau di dasar laut, atau di dalam bumi, kita percaya Allah ada di sana. Atau jika kita berada di luar angkasa sekalipun, di Merkurius, di Venus, Allah ada di sana. Warnailah dengan warna emas semua keberadaan Allah itu. Semua akan berubah menjadi warna emas. Ambillah warna coklat, buatlah satu sosok manusia di bumi. Itulah Yesus, dan di dalamnya ada roh Allah. Warnailah emas di tengah-tengah warna coklat itu. Oleh sebab itu dia berkata, Allah Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Allah Bapa. Yohanes 10 ayat 38. Semua warna emas itulah Roh Kudus yang bekerja sampai saat ini. Ia memenuhi langit dan bumi. Yeremia 23 ayat 24. Dan di bagian luar kertas, seperti meja, kursi, lantai, bentuk lain dari kertas itu, dimensi yang lebih luas dari kertas, itulah alam kekekalan, alam surgawi. Di tempat itulah Bapa berada. Warnai juga dengan warna emas, karena dia tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Dan jangan lupa, warna emas juga harus penuh sampai ke ujung-ujung kertas, menyatu dengan warna emas pada kertas dan di luar bidang. Warnailah sehingga seluruh tempatmu penuh dengan warna emas, karena dia maha besar. Ketika dia turun ke bumi, surga tidak kosong, sehingga ada kesempatan iblis untuk proklamasi jika surga kosong. Anggaplah dia hanya membuat wadah bagi rohnya, untuk menjadi sama dengan kita, supaya dia dapat dilihat dan menjadi teladan bagi kita.
Dalam Alkitab, Allah juga seringkali menyatakan diri dengan kata kami, kita, yang berbentuk jamak, seolah-olah lebih dari satu. Tetapi Allah itu esa, karena ketika dia turun ke bumi, surga tidak kosong, sehingga ada kesempatan iblis untuk proklamasi jika surga kosong. Dia sangat besar, keberadaannya melingkupi dan menguasai alam supranatural dan juga alam natural. Dan penjelasan ini tidak untuk diperbandingkan, tetapi jika saudara tetap ingin membandingkan dengan kitab-kitab yang lain, itu adalah hak saudara. Orang lain tidak akan bisa mencegahnya, karena pada masa sekarang semua informasi berada di tangan saudara.